Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan trader dan investor di Bursa Efek Indonesia atau IDX ya. Bertemu lagi di channelnya Mediman Habit System Stock Trade ya. Sebelumnya, saya pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya untuk para korban pesawat Sriwijaya Air SJY 182 ya. Jurusan penerbangan Jakarta Pontianak yang terjadi pada hari Sabtu 9 Januari 2021 sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat ya. Yang jatuh dari informasi yang ada, teman-teman juga bisa searching di Giggles, yang jatuh di sekitar 40.000 ya. Dan pada saat saya postkan video ini masih ada terus pencarian dari aparat dari TNI, Polri dan semuanya ya ikut tergabung. Oke, mudah-mudahan kita doakan para korban diampunkan segala dosa-dosanya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pray for Sriwijaya Air SJY 182. Oke, dari data yang ada dari saya rangkum ya, bahwa Sriwijaya Air SJY 182 ini mengangkut total sekitar 62 orang, terdiri dari 50 penumpang dan 12 kru, yaitu 7 orang anak-anak, 3 orang bayi, dan ada 43 orang dewasa ya. Jumlah penumpang semuanya sekitar 62 orang ya. Oke, di sini saya mengumpulkan data, teman-teman bisa menganalisa sendiri hubungan antara jatuhnya pesawat Sriwijaya ini dan ada kisru di internal perusahaan PT Sriwijaya Air ini terhadap beberapa rekan ya, beberapa rekan mitra usahanya Sriwijaya ini ya. Oke, sebelum itu kita lihat Sriwijaya ini didirikan oleh pengusaha asal Pangkal Pinang ya, 2 kakak beradik. Oke, sebentar ya. Situ teman-teman bisa lihat ya, saya dapat klip dari CNBC Indonesia ya. Di sana dijelaskan mengacu situs resmi perusahaan dan sejumlah literatur lainnya, Sriwijaya Air ini didirikan oleh Bapak Chandarli ya, dari nol bersama dengan saudaranya ya, Hendry Lee. Adalah pengusaha asal Indonesia berkelahiran Pangkal Pinang ya. Kedua saudara ini menggandeng Johannes Benyamin dan Andi Halim ya. Maskapai Sriwijaya Air ini didirikan pada tanggal 28 April 2003 dan mendapat izin terbang pertama kalinya pada tanggal 28 Oktober 2003 dan dirintis dengan bermodalkan satu buah pesawat yaitu Boeing 737-200 ya. Dan sampai pada saat ini dari info yang ada, perusahaan Sriwijaya Air ini memiliki 58 pesawat ya, kurang lebih 58 pesawat armadanya sampai di tahun 2020 ini ya, dari tahun 2003. Oke, di sana teman-teman bisa lihat ya, sekitar 48 pesawat ya sekarang Sriwijaya Air ini ada dengan total rute 53 rute ya. Dan kita bisa lihat lagi sampai saat ini direksi perusahaan. Oke, sebentar. Ini adalah susunan direksi ya, perusahaan Sriwijaya Air ya. Presiden direktur yaitu sekarang Jefferson Irwin Jowena ya. Terus yang lain-lainnya di bawahnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Dan kisruhnya titik awalnya Sriwijaya ini
kita lihat Sriwijaya ini memiliki beban utang ya, beban utang yang sangat tinggi sekitar 1,5 triliun lebih ya kepada sejumlah uh, krediturnya ya, antara lain yaitu dari uh, Garuda Group ya, atau dari perusahaan yang ada melantai di Bursa Efek dengan kode GIAA ya. Karena ada beban utang tersebut, akhirnya pada Oktober 2018 dimulailah titik di mana ini terjadi, yaitu pemilik Sriwijaya Air Group Chandra Lee dan Hendry Lee bersama direksi Sriwijaya Air datang menghadapi Kementerian BUMN ya. Perusahaan ini menyatakan kesulitan atas utang dengan sejumlah badan usaha milik negara yang antara lain kepada Pertamina 942 miliar, dan GMV Repair dan Maintenance 810 miliar, BNI 585 miliar, dan ada juga berbentuk utang dolar ya, spare part yaitu 15 juta US dollar, termasuk Angkasa Pura juga. Dan pada 9 November 2018, pemegang saham Sriwijaya Air menyerahkan semua operasi perusahaan kepada Garuda Indonesia ya, Group melalui anak usaha Garuda yaitu PT Citylink Indonesia ya, dan dilakukan penandatanganan kerjasama manajemen ya dengan Sriwijaya Air Group dan PT 6 Air dalam KSM atau kerjasama manajemen ya, disebutkan posisi komisaris hingga direksi harus ada kesepakatan bersama dengan Garuda Indonesia Group dan yang diwakili oleh anak usahanya yaitu PT Citylink ya. Jadi terjadi pergantian direksi di perusahaan PT Sriwijaya Air ini ya, yang awal titik mulanya, dan lepas itu ada timbul kisru karena terjadinya kontrak kerjasama ini dari pihak pemegang saham Sriwijaya Air juga menilai bukannya menambah pengurangan beban perusahaan tetapi malah membengkak ya. Dan ada juga sekaligus pemegang sahamnya Sriwijaya Air ini termasuk Pak Yusril Iza Mahendra ya, yang teman-teman bisa lihat kisruh kerjasama antara kliennya dengan Garuda Indonesia. Yang salah satu hal yang memicu perselisihan dari Sriwijaya adalah lantaran kerjasama itu dinilai tidak efisien ya, dinilai tidak efisien dari pemegang saham Sriwijaya Air-nya. Sriwijaya merasa dominasi Garuda terlalu jauh intervensinya, sehingga menurut persepsi Sriwijaya, kerjasama yang sebenarnya untuk meningkatkan kapabilitas membayar utang kepada beberapa BUMN malah tidak efisien ya, ujar Pak Yusril Iza Mahendra di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ya, yaitu pada Kamis tanggal 7 bulan 11 2019 lalu ya. Teman-teman bisa lihat ada kisru di internal PT Sriwijaya Air ini ya, dan juga kepada Garuda Indonesia ya. Dan akhirnya perkara makin memanas ya ketika perjanjian kerjasama operasional diubah menjadi perjanjian kerjasama manajemen ya dengan perjanjian KSM ini. Nah, Pak Yusril juga mengatakan Garuda secara sepihak menerapkan manajemen fee 50% dan profit sharing 65% dari Garuda Indonesia ya. Besaran itu dihitung dari pendapatan kotor perusahaan, akibatnya perusahaan pun terancam ambruk. Jadi ini sebenarnya mau menyelamatkan Sriwijaya atau malah menghancurkan Sriwijaya. Itu ya intinya ya, kisru dari PT Sriwijaya ini terhadap sejumlah krediturnya ya. Dan di sana juga akhirnya dari perselisihan ini adalah mediasi dari Kementerian BUMN sendiri. Dari pertemuan itu ia mengatakan akan ada perjanjian ya sementara perpanjangan kerja antara kedua perusahaan ya. Itu tutur Pak Yusril Iza Mahendra, teman-teman bisa lihat sendiri. Akhirnya puncak dari
sengketa ini memang akhirnya pada November 2019 ya. Ini terjadi perpecahan ya, dan tidak bisa lagi diperbaiki. Di sana kita bisa lihat ya. Dan akhirnya keserudan polemik ini terjadi perpecahan ya. Di sana teman-teman bisa lihat Sriwijaya ini sedang total utang piutangnya sekitar 108, data-datanya 850 miliar ya kepada Garuda Group ya. Di Pertamina, Angkasa Pura, dan BNI dengan total seluruh tanggungan mencapai 1,9 triliun ya. Wow, cukup besar ya. Nah, dari hal ini teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Adanya polemik yang cukup besar ya. Karena menyangkut kepada badan usaha milik negara ya. Dan dari data yang ada, kita tahu sendiri bahwa Sriwijaya Air ini ya, pemegang saham tunggalnya yaitu pendirinya sendiri ya. Pendirinya sendiri. Jadi kedepannya kita bisa mengambil beranalisa ya, bagaimana selepas jatuhnya terjadi musibah pesawat Sriwijaya Air ini ya, SJY 182 ini, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Oke, terima kasih. Demikian dari data yang ada, dan kita hanya bisa beropini apa yang terjadi sebenarnya, memang itu sebenarnya ya. Mudah-mudahan menambah wawasan dan membantu kita dalam menyimpulkan apa yang terjadi, yang tersirat dan yang tersurat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye-bye.